Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian 4M Sinode GKO, Selasa 11 Maret 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka dan penuh syukur. Terima kasih atas kesempatan ini untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa. Bersihkanlah hati dan pikiran kami dari segala gangguan, supaya kami dapat fokus dan siap menerima kebenaran-Mu. Roh Kudus, penuhilah kami dengan hikmat dan pengertian. Buka mata hati kami, agar kami dapat melihat kebenaran-Mu yang tersembunyi dalam sabda-Mu. Jadikanlah firman-Mu sebagai pelita bagi jalan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap kata yang kami dengar, dan biarlah firman-Mu tinggal dalam hati kami, menghasilkan buah yang berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun topik renungan hari ini adalah Yesus berpuasa selama 40 hari. Yesus berpuasa selama 40 hari. Bacaan Alkitab terambil dari Lukas 4 ayat 2. Lukas 4 ayat 2 saya bacakan untuk kita dengan menggunakan terjemahan baru 2. Demikian bunyi sabda Tuhan. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Untuk memandu kita mendalami teks ini, ada beberapa pertanyaan yang akan kita renungkan. Yang pertama, apa yang Yesus lakukan selama 40 hari di padang gurun? Jawabnya, Yesus dicobai iblis selama 40 hari. Selama 40 hari itu, Yesus tidak makan apa-apa karena berpuasa. Ini adalah waktu yang ia gunakan untuk mempersiapkan diri secara rohani sebelum memulai pelayanannya di dunia. Puasanya menunjukkan ketergantungan penuh pada Bapa di sorga dan kesediaannya untuk menyangkal diri. 2. Mengapa Yesus berpuasa? Jawabnya, Yesus berpuasa bukan hanya soal menahan diri dari makanan, tetapi tentang fokus pada hubungannya dengan Bapa. Puasa adalah salah satu cara untuk memperdalam persekutuan dengan Tuhan dan mempersiapkan diri menghadapi pencobaan yang akan datang. 3. Apa yang bisa kita pelajari dari puasa Yesus? Jawabnya, kita belajar bahwa puasa adalah alat rohani yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Puasa mengajarkan kita juga untuk menyangkal diri, mengandalkan Tuhan, dan siap menghadapi pencobaan. Saudara-saudara, ayat ini mengisahkan tentang Yesus yang berpuasa selama 40 hari di padang gurun sebelum memulai pelayanannya di dunia. Puasa ini bukan sekedar tindakan fisik, melainkan sebagai bentuk penyangkalan diri dan ketergantungan penuh pada Bapa di surga. Selama masa itu, Yesus dicobai oleh iblis, tetapi ia tetap teguh dan tidak jatuh ke dalam dosa, dan tidak tunduk kepada kemauan iblis. Puasa Yesus mengajarkan kita tentang pentingnya disiplin rohani dan ketekunan dalam menghadapi pencobaan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang sulit atau godaan yang menguji iman kita. Namun, seperti Yesus, kita dipanggil untuk mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus, bukan dari diri kita sendiri. Masa puasa Yesus juga mengingatkan kita bahwa ada kekuatan
dalam penyangkalan diri dan doa. Ketika kita berpuasa atau meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, kita membuka hati untuk mendengar suaranya lebih jelas dan memperoleh kekuatan rohani untuk menghadapi tantangan hidup. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran ini dalam hidup sehari-hari? Tentu, mari kita mulai dengan kebiasaan kecil seperti berpuasa. Mungkin dimulai dari 1 hari atau menyisihkan waktu khusus untuk berdoa dan membaca Alkitab. Yang kedua, kita melatih sikap hati bergantung pada Tuhan. Ketika menghadapi masalah atau godaan, ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Karena itu serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya. Yang ketiga, kita harus meneladani Yesus. Dalam setiap keputusan, kita menanyakan pada diri kita sendiri apa yang Yesus lakukan jika ia berada di posisi saya. Saudara-saudara, apa tantangan terbesar yang saudara hadapi saat mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan? Bagaimana saudara bisa lebih mengandalkan Tuhan dalam menghadapi pencobaan sehari-hari? Kiranya renungan pagi hari ini dapat memotivasi kita untuk semakin dekat kepada Tuhan melalui puasa atau doa dan perenungan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada kami melalui kebenaran-Mu yang kekal. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus, tolong kami untuk merenungkan firman ini dalam hati kami. Jadikanlah firman-Mu hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman, sehingga hidup kami dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan, kuatkanlah iman kami untuk menerapkan kebenaran-Mu dalam setiap aspek kehidupan. Berikan kepada kami kekuatan, keberanian untuk menghadapi tantangan dan godaan dengan kekuatan yang berasal dari-Mu. Ubahlah hati dan pikiran kami agar semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan-Mu dalam berpuasa dan menghadapi pencobaan. Ajarlah kami untuk memiliki disiplin rohani dan ketergantungan penuh padamu. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap pencobaan dan tantangan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selamanya. Amin. Bagikanlah renungan harian ini kepada saudara, sahabat, atau keluarga kita yang jauh yang sedang menggumuli firman Tuhan atau merindukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.